Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 51 ingin menyampaikan Sustainable Development Goals atau SDGs poin 4 yang berjudul tentang pendidikan berkualitas. Nah, sebelum lanjut ke materinya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Sofi Irdina Hartono. Di sini saya sebagai ketua dan saya ingin perkenalkan nama anggota saya. Nah, Muhammad Saki Pratama, Chelsea Gracia Olivia, Muhammad Farel Julianto, Irbat Islam, Syarah Davana Aziza Nugraini, Muhammad Marel Aziz, Rian Raharjo, Berlinieta Faranisa, Kasia Glacia, Sevira Aina, Marsha Khalifah, Sami Alfarizi, Iva Nadia, Sauza Ramadan, Revita Isnaen, Keisha Aulia, Reva Nurhaliza, Alila Afafa. Itu adalah nama anggota kelompok saya. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik. SDGs diadopsi pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global dalam kehidupan masyarakat. Oke, Sustainable Development Goals memiliki 17 tujuan utama. Yang pertama itu tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan inovasi, industri dan infrastruktur, yang kesepuluh mengurangi ketimpangan, yang kesebelas kota dan komunitas berkelanjutan, yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13 penanganan perubahan iklim, yang ke-14 ekosistem laut, yang ke-15 ekosistem daratan, dan yang ke-16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, dan yang terakhir yang ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Pendidikan berkualitas adalah proses pendidikan yang mampu membentuk karakter, keterampilan, dan kemampuan holistik pada individu, serta menghasilkan lulusan yang berprestasi, inovatif, dan mampu menjawab tantangan zaman, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Nah, SGDS poin 4 itu sendiri menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang, status ekonomi, ataupun tempat tinggal. Pemanfaatan teknologi pendidikan adalah hak dasar bagi setiap manusia. Melalui pendidikan yang layak dan merata, generasi muda bisa berkembang menjadi individu yang berdaya saing, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Namun, jika kita melihat kondisi di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Anak-anak di daerah terpencil masih banyak yang mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan. Ada yang kekurangan guru, buku, bahkan fasilitas dasar lainnya. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti menjadi relawan mengajar atau ikut program pengabdian masyarakat. Di era digital, mahasiswa juga dapat memanfaatkan teknologi dengan membuat konten edukatif di media sosial. Selain itu, melalui penelitian dan inovasi sederhana, mahasiswa dapat menciptakan media pembelajaran kreatif yang bermanfaat bagi sekolah dengan keterbatasan fasilitas. Harapan kami semoga ke depan pendidikan Indonesia tidak hanya menjadi hak bagi sebagian orang, tetapi benar-benar dirasakan oleh semua anak bangsa tanpa terkecuali. Karena kami percaya pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama wujudkan pendidikan berkualitas untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing global. Mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia adalah sebuah tantangan yang besar, tetapi itu bukan hal yang mustahil. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu 1. Dengan pemerataan akses pendidikan, 2. Kualitas guru, dan yang terakhir adalah kurikulum yang relevan. Selanjutnya, tujuan SDGs poin 4 mengajarkan kita bahwa pendidikan yang berkualitas harus membekali para siswa dengan kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Pendidikan juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran global tentang isu-isu penting. Dengan demikian, setiap peserta didik tidak hanya menjadi individu yang cerdas, tetapi juga menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Berdasarkan data dan analisis terkini, permasalahan pendidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama, tingkat penyelesaian pendidikan yang menurun. Jadi, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah juga tingkat penyelesaiannya.
pada jenjang SD 97%, pada jenjang SMP 88%, dan pada jenjang SMA 65%. Kedua, ada kesenjangan infrastruktur dan kualitas pendidikan seperti fasilitas yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas, menghambat pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Yang ketiga, ada diskriminasi gender dan kesenjangan sosial yang masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang terakhir, 4. Dampak pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan gangguan pada dua aspek, yaitu berkurangnya kualitas pembelajaran secara keseluruhan karena dirupsi tiba-tiba dalam proses pembelajaran tanpa persyaratan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, dan meningkatnya ketimpangan pencapaian pendidikan. Peran Universitas Negeri Jakarta sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan pendidikan, yaitu pertama, program pengabdian masyarakat. Peneliti dari UNJ melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi SDGs poin ke-4, yaitu pendidikan berkualitas. Peran Universitas Negeri Jakarta yang kedua, ada seminar dan diskusi akademik. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi atau MMPT Sekolah Pascasarjana UNJ menyelenggarakan seminar nasional yang bertemakan Transformasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Dan yang ketiga adalah kemitraan global. Universitas Negeri Jakarta percaya bahwa keberhasilan pencapaian SDGs memerlukan kemitraan untuk mencapai tujuan dengan menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. UNJ sendiri berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan metode pembelajaran yang inovatif, pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, program pengabdian masyarakat di daerah yang terpencil, seminar dan workshop untuk berbagai praktik terbaik, kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan program pendidikan. Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah, seperti yang ditunjukkan oleh nilai siswa yang rendah saat mengikuti ujian internasional seperti PISA, kualitas guru yang buruk, teknik pengajaran yang tidak efektif, dan kurikulum yang tidak relevan adalah beberapa penyebabnya. Akses pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pemerintah sudah melaksanakan berbagai macam program untuk meningkatkan daya pendidikan di Indonesia, seperti Kartu Indonesia Pintar, wajib belajar 12 tahun, dan pembangunan infrastruktur sekolah di berbagai daerah. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.